فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan ittiba'ul janaiz. Bagaimana ittiba'ul janaiz yang sempurna ini terwujud dengan apa? Mengikuti jenazah yang sempurna. Indah Arif. Yang pertama, menyolatinya, kemudian mengiringi sampai kuburan, kemudian menunggu sampai penguburan selesai, dan mendoakan. Apa doanya? Baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu, atau Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Intinya padanya doa permohonan ampunan untuk si mayit dan permohonan agar dikokohkan. Ini tiga hal di mana ittiba'ul janaiz betul-betul sempurna. Dan siapa saja menunaikan seperti ini maka dijanjikan baginya pahala berapa? Indah ya Zaid. 2 qirat. 2 qirat itu seperti apa, Abdullah? Batam. 2 gunung yang besar, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Baik. Di antara adab dalam mengikuti jenazah kemarin kita mengambil 2, yaitu apa, Yusuf? Taib, mempercepat dalam membawa jenazah. Taib, dengan catatan cepat ini bagaimana? Apakah lari, ngebut, atau bagaimana? Itu berjalan cepat, tidak sampai berlari. Taib, dan sunnah untuk jenazah dipikul di atas pundak-pundak, bukan dengan mobil dan kereta, akan tapi sunnahnya dipikul dengan di atas pundak-pundak para lelaki. Baik, kecuali apabila memang tempatnya jauh sulit, maka al-masyaqqah tajlibut taisir. Adanya kesulitan, ya mengundang untuk diberikan kemudahan padanya. Cuma apabila mampu untuk dipikul dengan pundak-pundak para lelaki, maka ini sunnahnya. Kemudian yang kedua adabnya apa, Huzaimah? Baik, disunahkan pada hak orang yang mengikuti jenazah untuk dalam keadaan khusyuk memikirkan tentang kematian, mengambil ibrah dari peristiwa tersebut. Di antara hal yang sangat dicela dalam kondisi ini, kalau dia ngapain? Indahnya Raihan, tertawa-tertawa, sedang mengikuti jenazah, mengiringinya, apalagi dalam proses penguburan kemudian dia tertawa-tertawa, maka ini perbuatan yang sangat dicela. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, yusannu 'indal imami Malik wa Syafi'i rahimahumullahu ta'ala al-mashyu amamal janazah idza kanu masyin. Disunahkan di sisi Imam Malik, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, untuk ketika mengiringi jenazah berjalannya di depan jenazah.
apabila mereka dalam kondisi berjalan. Amma idza kanu raqibin fa innahum yasiruna khalfaha. Adapun apabila mereka ini menaiki kendaraan, maka sesungguhnya para pengiring ini berjalan di belakang jenazah. Lima rawahul khamsah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah apabila disebutkan demikian yang dimaksud siapa? Yaitu Ahlus Sunan Arba'ah ditambah Imam Ahmad. Ahlus Sunan yang 4 siapa ini? Hendak yang Mujahid. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik. Ini Ahlus Sunan. Kemudian ditambah 1 Imam Ahmad. Ini kalau ungkapan para fuqaha dengan khamsah biasanya dimaksudkan ini. Nah, Ibnu Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar, ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Li'annal musyayyi'a syafi'un lil mayyit. Kemudian alasan yang kedua, karena musyayyi' itu adalah pemberi syafaat nantinya bagi si mayit. Pemberi syafaat. Dan wasyafi' yataqaddamu ma'al masyfu'ilah. Orang yang memberi syafaat itu apa? Mendahului, yaitu di depan yang mau disyafaati. Baik. Ini alasan Imam Malik, demikian pula siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang sependapat dengan mereka berdua. Mereka berpendapat kalau mengiringi jenazah, kalau jalan kaki, di mana jalannya Ahmad? Di depan. Ini menurut mereka. Was-sahihu annal amra wasi'un huna. Dan yang sahih bahwasanya perkaranya di sini itu luas. Nah, perkaranya apa? Luas. Maksudnya wasi', silahkan di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri. Nah, karena musyayyi' itu pengiring. Apa dalilnya? Lima rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim 'anil Mughirah bin Syu'bah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha amamaha qariban aw an yaminiha qariban aw yasariha qariban. Diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, pengiring yang mengendarai itu di belakang jenazah. Kalau zaman sekarang mungkin naik motor, mengiringi pakai motor, maka dia di belakang jenazah. Adapun yang berjalan kaki, maka mana saja yang dia kehendaki, di depannya dekat atau di belakangnya dekat, sisi kanan, sisi kirinya yang dekat, boleh-boleh saja. Seperti yang di sini amamaha qariban, depannya tapi dekat, nggak jauh. Nah, atau sisi kanannya dalam kondisi dekat dan sisi kirinya dalam kondisi dekat juga. Baik. Adapun hadis Abdullah bin Umar tadi, akhwan, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian untuk hadis Al-Mughirah bin Ibnu Syu'bah,
Ar-raqib khalfa al-jinazah atau al-janazah. Di sini perlu dibedakan, kalau jinazah dengan kasrah maka yang dimaksud adalah mayitnya, jinazah. Atau sebagian jinazah itu jinazah dan janazah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin membedakan mudah, jinazah kasrah di bawah, ya kan? Itu yang untuk membawa kerandanya. Baik, kalau janazah itu yang di atas keranda, berarti siapa? Mayitnya. Adapun hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, dan ahlu sunan yang lain. Ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Baik. Ini pada riwayat Abu Dawud. Baik. Syalbani rahimahullah ta'ala mensahihkannya dalam sahih Sunan Abi Dawud. Ini menunjukkan bahwasanya perkaranya luas, depan, belakang, kanan dan kiri boleh. Qala Tsauri kullu dzalika fil fadli sawa. Semua itu dari sisi keutamaan sama. Berarti kesimpulannya sekarang, seorang ketika mengiringi jenazah, di mana dia berjalan? Hendak ya Muhammad Raga. Baik. Perkaranya luas, boleh di belakang jenazah, di depannya, samping kanan atau kirinya. Tapi yang penting apa? Yang penting dekat. Dekat dengan apa? Dengan jenazah tersebut. Namanya mengiringi, tapi jauh hendak mengiringi namanya. Baik, dia dekat dengan jenazah tersebut. Dan kadar dekat ya sesuai dengan kebiasaan, bukan harus kemudian nempel. Qala wa amal qiyamu lil janazah idza marrat famansukhun. Kemudian kita masuk pada hukum berikutnya, yaitu tentang masalah berdiri untuk jenazah apabila lewat. Kita sedang duduk, ada jenazah lewat, maka kemudian berdiri. Ini maksud al-qiyam lil janazah. Maka hukum ini mansukh. Hukum ini telah dihapus, ya kan? Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah, dan ini pendapat imam yang 4. Bidalili qauli Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyami fil janazah thumma jalasa ba'da idzin wa amarna bil julus. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berdiri fil janazah, yaitu karena ada jenazah. Baik, bisa babil janazah. Terkadang datang bermakna ta'lil, sebagaimana dalam hadis dakhalat imra'atun fil hirrah, seorang wanita masuk an-nar, dakhalat imra'atun an-nara fil hirrah, wanita masuk ke dalam neraka fil hirrah, maksudnya bisa babi al-hirrah, karena sebab seekor kucing yang dia kurung, tidak diberi makan, tidak dilepaskan. Demikian pula makna di sini, wallahu taala alam. Nabi memerintahkan untuk berdiri karena sebab ada jenazah. Jenazah lewat, diperintahkan untuk berdiri. Dulunya ini. Tsumma jalasa ba'da idzin, kemudian beliau duduk setelah itu, wa amarna bil julus, dan beliau memerintahkan untuk duduk.
Sehingga tidak diperintahkan untuk berdiri ketika jenazah lewat. Orang tetap dalam kondisi duduk, sebagaimana biasa. Baik. Cuman bagi yang mengiringi jenazah di pekuburan, ini tadi kan apa? Kalau jenazah lewat, paham? Dan duduk-duduk jenazah mau diangkat lewat itu harus berdiri. Ya, harus berdiri enggak? Enggak. Nah, dulu memang diperintahkan, kemudian setelah itu dihapus hukum tersebut. Tapi bagi yang mengiringi jenazah, dia mengiringi jenazah sampai pekuburan, maka sunnahnya untuk apa? Tetap berdiri sampai apa? Selesai penguburan, kemudian mendoakan. Baik. Yang keempat, yukrahu li muttabi'il janazah an yajlisa qabla wad'iha. Di hadits Abi Hurairah marfu'an, man tabi'a janazatan fala yaq'udanna hatta tudha'. Dimakruhkan bagi yang mengiringi jenazah untuk dia duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan. Maksudnya sebelum diletakkan di lahatnya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'a janazatan, siapa saja mengiringi jenazah, maka jangan dia duduk sampai jenazah tersebut diletakkan. Nah, adapun Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala memberikan jam atau mensinkronkan hadis-hadis yang ada dalam hal ini, bahwasanya perintah di sini sifatnya sunnah. Baik, perintah di sini sifatnya sunnah untuk apa? Untuk seseorang tidak duduk. Makanya yang menyelisihi di sini dihukumi apa? Makruh. Namun apabila seorang capek berdiri, capek, apalagi baru berjalan, kemudian dia ada hajat untuk duduk, maka tidak mengapa, sebagaimana dalam kaidah al-karahah tazulu bil hajah. Kemakruhan itu bisa hilang dengan sebab apa? Hajah. Kakinya sudah keder-keder, ini sudah pegel-pegel, dia ingin jongkok, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu prosesi penguburan jenazah, kemudian beliau apa? Duduk sambil apa? Memainkan ranting, kemudian para sahabat, maksudnya tangannya pegang-pegang ranting, kemudian para sahabat mengelilingi beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah tentang kematian sebagaimana hadis yang panjang dalam hadis Bara bin Azib. Ini saat itu Nabi kondisi apa? Kondisi duduk. Kondisi duduk. Dan duduk macam-macam posisinya. Jongkok pun dalam bahasa Arab masuk dalam kaifiyah apa? Duduk. Mengenai tentunya tempat yang kotor, ya tanah, orang ya duduknya biasanya dalam kondisi apa? Berjongkok. Dan tidak boleh seorang menduduki nisan, menduduki kuburan. Ini tidak diperbolehkan. Maka cari tempat yang di situ tidak ada kuburan atau di sela-sela kubur, kemudian dia jongkok, boleh-boleh saja ketika
capek atau ada kebutuhan untuk duduk tersebut. Tapi kalau tidak, hendaknya dia dalam keadaan berdiri menunggu sampai jenazah tersebut diletakkan di lahatnya, taib, atau bahkan sampai selesai. Kenapa? Karena dalam hadis yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk mendoakan ampunan dan kekokohan, beliau katakan dalam kondisi apa? Berdiri. Taib. Dan ketika mendoakan berarti juga dalam kondisi berdiri. Yang kelima, yang bagi liman yatba'ul janazah an yutila as-samta wa yakrahu raf'as saut. Sekiannya bagi orang yang mengikuti jenazah untuk dia memperpanjang diamnya dan dimakruhkan untuk mengangkat suara. Masing-masing diam, masing-masing tadabur, tafakkur dengan kematian ini. 5 rawa Qais bin Ubadah annahu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as saut inda thalatha, indal qital wa indal janazati wa dzikri. Berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Qais bin Ubadah bahwasanya beliau bersabda, adalah dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci untuk mengangkat suara di 3 kondisi. Yang pertama, indal qital, ketika peperangan, tidak teriak-teriak, tidak. Wa indal janazah, dan ketika di sisi jenazah, mengiringi sedang berada dekat jenazah. Kemudian ketika zikir, dan mengenai zikir datang nas irba'u ala anfusikum atau arbi'u ala anfusikum. Ketika para sahabat mengeraskan suara dalam zikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, innakum la tad'una al-asam wa la ghaiban. Kalian tidak sedang berdoa meminta kepada zat yang tuli, sehingga tidak perlu teriak-teriak dalam berdoa atau berzikir. Baik. Yang keenam, yuhramu ittiba'ul janazah binarin aw sautin. Diharamkan mengikuti jenazah dengan membawa api atau dengan suara-suara. Baik suara zikir la ilaha illallah terus sampai kuburan. Ini juga tidak benar, termasuk dalam bid'ah. Karena di situ diam, masing-masing diam berzikir sendiri-sendiri kalau mau mengisi waktunya. Lima akhrajahu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'il janazah binarin wala saut. Jangan engkau mengiringi jenazah dengan api dan dengan suara. Baik. Hadis ini Anda bisa lihat akhrajahu Ahmad fil Musnad. Dalam syakal di riwayat dengan Mabni majhul, la tutba'ul janazah, menunjukkan khabar, tapi yang diinginkan adalah adalah larangan. Jenazah itu tidak diikuti binarin wala saut. Antum betulkan la tutba'u al janazah. Jenazah itu tidak diikuti, tidak diiringi binarin wala saut, dengan api, tidak pula dengan suara.
Untuk tahqiq hadis ini insyaallah disusulkan sebagian menghukum ya ikhwan hadisnya dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam Ilal Mutanahiyah, dan Abdul Haq mengatakan hadza isnadun munqati'. Syalbani rahimahullahu taala mendhaifkan dalam Irwaul Ghalil. Tapi berarti kesimpulan untuk hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa dha'afahu Al-Albani secara mudahnya. Nah, dalam Irwaul Ghalil. Di sini rujukan paling mudah, paling cepat karena beliau akan membahas dalam Irwaul Ghalil tersebut sebab kelemahannya. Di antara sebabnya karena padanya ada dua perawi yang majhul. Sebagaimana disebutkan tadi, kata Abdul Haq Al-Ishbili, sanadnya munqati'. Tapi walaupun hadisnya lemah, perkara tersebut akan mengiringi dengan obor api dan dengan suara-suara apakah tabu-tabuhan genderang, atau drum band pada sebagian jenazah tentara kadang diiringi drum band, ya kan? Ini semuanya mungkar. Adapun apabila dibutuhkan di malam hari, karena menguburkan di malam hari sebagai penerangan, bukan sebagai bentuk ritual, bahwasanya memang mengiringi jenazah dengan api itu bagus. Tapi dia pakai api, pakai obor untuk penerangan, boleh tidak? Kalau untuk penerangan boleh-boleh saja. Qala walima akhrajahu Tabrani fil Kabir an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbus samta 'inda thalath. Dan berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk diam di 3 tempat atau 3 kondisi. Apa saja? Inda tilawatil Quran, yang pertama ketika membaca Al-Quran. Ketika ada bacaan Al-Quran, untuk seorang diam mendengarkan. Kenapa? Karena ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Baik. Dan ini jelas nasnya dalam Al-Qur'an. Kemudian wa inda zahf, ketika penyerangan. Az-zahf yaitu ketika menyerang musuh. Nah, ketika menyerang musuh kalau rame-rame ketahuan duluan, ya. Az-zahf, ketika peperangan berkecamuk. Di sini untuk seseorang memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan berteriak-teriak. Kemudian yang ketiga wa indal janazah, dan ketika berada di sisi jenazah. Cuman hadis ini juga dari sisi sanad dhaif. Dimasukkan oleh Ibnu Al-Jauzi juga dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Antum bisa lihat apa yang disebutkan dalam ta'liq. Rawahu Tabrani fil Kabir wa qala Tibi fihi rajulun lam yusamma. Namanya apa berarti? Perawi
mubham, padanya seorang perawi mubham, tidak disebut namanya. Taib. Wa qala al-Busiri fi Ittihafil Khairah al-Mahrah fi Zawaid al-Masanid al-Ashrah, hadha isnadun dha'if li jahalati at-tabi'in. Lakin al-matan lahu syahidun min hadits Abi Musa al-Asy'ari. Wa rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa sakata alaihi fa huwa indahu haditsun salihun lil amali bihi wa lil ihtijaj. Wa dha'afahu al-Albani fi silsilah ad-dha'ifah. Nah, dari sisi sanad dha'if. Qala wa li hadza yatabayyanu laka tilkal bid'u al-muhdatsatu min raf'i sauti hatta bidzikri wa ghairihi min al-aswat. Oleh karena itulah jelaslah di sini kebid'ahan dan perkara-perkara baru yang diada-adakan berupa apa? Mengangkat suara, ya, mengeraskan suara, walaupun itu zikir, dan yang lainnya dari suara-suara yang ada, baik itu suara manusia maupun suara alat-alat musik. Taib, sebagian dinyanyikan lagu dan seterusnya, itu semuanya taib batil. Fi hadhil azwan fi ba'dil buldan. Nah, pada zaman ini di sebagian negeri-negeri, apalagi kalau prosesi penguburan orang-orang apa? Dari kalangan pejabat, taib, dari kalangan tentara, ini kemungkarannya biasanya lebih banyak. Taib, ada tembakan-tembakan, ada genderang, ada nyanyian dan seterusnya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Permasalahan berikutnya muncul di sini, terus kalau jenazahnya kondisi seperti ini, ada kemungkaran padanya. Tapi prosesi pengurusan jenazah padanya kemungkaran. Apakah kita tetap dianjurkan untuk mengikuti jenazah atau tidak? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Yang pertama, haram untuk mengikutinya kalau ada kemungkaran. Dalam kondisi dia tidak mampu untuk mengingkari. Ya, kondisi seperti ini tentunya sulit untuk mengingkari, apalagi ramai kayak gitu, orang banyak. Dan ini fatwa dari Lajnah Daimah. Kenapa? Karena itu berakibat kita akan melihat perkara yang dilarang atau mendengarnya. Padahal kita mampu untuk meninggalkan hal tersebut dengan tidak menghadirinya. Adapun pendapat kedua, kawan, tetap syariat untuk mengikuti jenazah disyariatkan. Dan dia mengingkari sesuai dengan kondisi yang dia mampu. Misalnya samping kanan kirinya, sampaikan ini sebenarnya tidak benar kayak gini. Kemudian dia sedikit menjauh dari tempat tersebut. Dan ini merupakan madhab Hanafiyah, juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dari sini kita ketahui fikih yang mendalam dari beliau, kawan. Kenapa ketika prosesi jenazah, pengurusan jenazah ada mungkar, kita tetap disyariatkan hadir. Tapi kalau ada undangan walimah, undangan makan-makan, di situ ada kemungkaran, kita tidak boleh hadir. Bedanya apa? Karena kalau prosesi jenazah ini kaitannya dengan hak si mayit, kita mengikuti jenazah bukan karena yang hidup. Adapun yang hidup yang melakukan kemungkaran tidak kemudian menjadikan hak si mayit itu gugur, ya kan? Dan dosa adalah orang-orang yang hidup ini. Tapi hak si mayit atas kaum muslimin tetap ada untuk dia diikuti, diiringi jenazahnya. Baik. Maka ini yang menjadi murajjih di sisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini wallahu taala alam kuat. Terlebih lagi, ikhwan, jenazah-jenazah kaum muslimin butuh untuk disolati oleh ahli sunnati wal jamaah yang mereka menyolatinya sesuai sunnah, sebagai bentuk rahmah kita kepada kaum muslimin selama dia muslim. Nah, kata Syekhul Islam dalam ta'lilnya intinya li'annal haqqa fil janazah lil mayyit
fala yutraku haqquh lima fa'alahu al-hayyu minal munkar. Dikarenakan hak terkait masalah jenazah ini adalah untuk si mayit, sehingga tidaklah ditinggalkan hak si mayit dikarenakan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang yang hidup. Baik. Dan ini tarsih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam berbagai tempat di fatwa beliau, di Fatwa Kubra, demikian pula dalam Mustadrak Fatwa. Nah, baik. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam kitab kita untuk pertemuan hari ini, yang ketujuh, ya. Wa yanbaghi alla yamshiya bainal quburi bina'laihi bal yakhla'uha ihtiraman lil amwati minal muslimin. Sekiannya untuk tidak berjalan di antara kubur dengan kedua sendalnya, tapi hendaknya dia melepasnya ihtiraman lil amwat sebagai bentuk pemuliaan terhadap jenazah-jenazah dari kalangan kaum muslimin. Kenapa? Li'anna hurmatal muslim wa huwa mayyit ka hurmatihi wa huwa hayyun. Dikarenakan kehormatan seorang muslim dalam kondisi dia telah meninggal itu seperti kehormatannya ketika dia hidup. Khasatan idza kana la yujadu bainaha aswaq aw ma yu'dhi indal masyi. Terlebih lagi apabila tidak didapati di antara pekuburan tersebut duri-duri atau hal-hal yang bisa menyakiti ketika berjalan. Tentunya lebih-lebih lagi untuk jangan pakai sendal. Fi hadits Bashir ibn al-Khasasiyah qala bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra ala kuburil muslimin fara'a rajulan yamshi bainal kuburi alaihi na'lan. Faqala ya sahibas sibtiyatain alqi sibtiyataik. Berdasarkan hadis Bashir ibn al-Khasasiyah, tatkala saya berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melewati pekuburan kaum muslimin, kemudian melihat seorang laki-laki berjalan di antara pekuburan memakai kedua sendal. Maka Nabi memanggilnya, menegur, wahai orang yang memakai dua sendal sibtiyah. Sibtiyah kan antum misalnya dalam catatan kaki, as-sibtiyah bi kasri sin nisbatun ila sibt wa huwa juludul baqar al-madbughah bil qarat. Nah, itu sendal yang terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak dengan qarat. Qarat itu daun salam yang digunakan untuk menyamak kulit. Menyamak itu proses untuk apa? Menghilangkan lemak yang di kulit, juga daging-daging yang menempel sehingga kulit ini bisa kering bagus. Tidak busuk. Nah, intinya sibtiyah berarti apa? Sendal yang terbuat dari kulit sapi. Yattakhidhu minhan ni'al, dibuat darinya sendal-sendal. Wa summiya bidzalika li'annahu sabata sya'raha ay huliqa wa uzil. Dinamakan sibtiyah kenapa? Karena bulunya apa? Dihilangkan. Ya, kalau sendal kulit itu bulunya masih ada atau sudah dihilangkan? Dihilangkan. Kadang kita tidak tahu ini kulit apa ya. Baik. Nah, dinamakan sibtiyah tadi. Faqila li annaha in sabatat bid-dibagh ay lanat. Baik. Dinamakan dengan sibtiyah, pendapat yang lain apa? Li annaha in sabatat bid-dibagh, karena menjadi melentur dengan sebab dibagh. Karena kalau cuma dijemur tok, tidak ada ramuan, maka dia kering, kaku ya kan. Tapi kalau ramuan untuk menyamak itu bisa bagus dan lentur.
Intinya berarti di sini dia pakai sendal, entah itu sendal kulit atau sendal yang lain, itu hukumnya sama, ya kan? Bukan kemudian yang tidak boleh itu cuma kalau pakai sendal kulit, kalau sendal jepit, sendal karet boleh-boleh saja. Ini keliru. Nah, intinya sendal. Karena saat itu orang tersebut pakainya sendal sibtiyah dilihat oleh Nabi, maka ditegur, wahai orang yang pakai sendal sibtiyah. Seandainya pakai sendal kerpil mungkin ya, nah ditegur ke tepat. Taib. Ya sahibah sibtiyatain alqi sibtiyatain. Nah, lempar maksudnya lepas dua sendalmu itu. Berarti tidak boleh memakai sendal ketika di pekuburan, yaitu ketika bersalah di antara dua kubur. Ada akhwan, seandainya pekuburannya apa? Luas. Ya, pekuburan luas. Tapi baru diisi apa? Bagian pojok sana. Kita berjalan mau ke arah sana itu. Memang ini areal kubur. Tapi di sini belum ada kubur-kubur. Maka wallahu taala alam, ini belum dikatakan berjalan di antara kubur-kubur. Paham? Karena di sini masih luas. Baru ketika dekat dengan apa? Kubur tadi, nah, di situ jangan berjalan menggunakan sendal. Tapi seandainya seorang ingin kehati-hatian di awal dia masuk ke kuburan untuk dia melepas sendalnya, maka itu khair. Kama yuhramul julus 'alal quburi wal kitabatu 'alaiha. Sebagaimana pula diharamkan untuk duduk di atas pekuburan dan menulis pada pekuburan tersebut nama bulan meninggal, tanggal sekian, hari sekian. Ini perkara yang tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan, haram. Demikian pula wa tajsisuha, dan menyemennya, baik dengan semen, baik dengan keramik atau yang lainnya. Intinya dibuat bangunan di situ, semen, nisan. Fafi sahih al-Imam Muslim rahimahullah min hadits Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi melarang untuk kubur itu disemen, untuk diduduki, dan juga untuk dibangun di atasnya suatu bangunan. Walaupun bangunan dari kayu, dibangun diberi atap, ini haram, tidak diperbolehkan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi ziyadati 'inda Tirmidzi, dan pada tambahan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa an yuktaba alaihi, dan dilarang juga untuk apa? Ditulis di pekuburan. Tidak perlu ada tulisan siapa dan siapa. Baik. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa adab berkaitan dengan makbarah, masih tersisa, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta